Meskipun binatang pengasuhnya mengajarkan kepada Samiri tentang cara ritual menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendorongnya untuk melaksanakannya secara rutin, namun anak itu enggan dan selalu memberontak hingga ia dewasa. Dengan ketertarikannya dengan kehidupan di pulau itu, Samiri kecil belajar mengenai segala aspek ilmiah. Dengan kecerdasannya yang luar biasa, dia berhasil menguasai pengetahuan tersebut dibantu oleh penjelasan yang diberikan oleh pengasuhnya. Selama tidurnya, malaikat Jibril memberikan pengajaran mengenai ilmu-ilmu hikmah kepada Samiri, tanpa menyadari bahwa Samiri juga sedang dipelihara oleh iblis. Permintaan iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga dan mendidik Samiri juga telah dikabulkan. Pada waktu itu, iblis telah beralih bentuk menjadi ular besar dan memberi makan serta minuman kepada Samiri dengan cara memasukkannya langsung ke dalam mulutnya. Meskipun binatang pendampingnya tetap bersabar dan terus mendorong Samiri agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun Samiri yang merasa lelah dan bingung akhirnya mengajukan pertanyaan. Dia bertanya dengan sedikit memaki, "Siapa sebenarnya Allah itu? Kenapa aku tidak pernah melihatnya?" Sementara binatang itu ketakutan setengah mati mendengar makian dari Samiri. Binatang itu berkata, "Aku adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku hanya taat kepadanya. Engkau telah mengucapkan kata-kata yang telah mengguncang langit. Maka sekarang dengarlah, kamu punya dua pilihan. Jika engkau menyatakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata-katamu akan diampuni. Jika engkau menolak, tinggalkanlah pulau ini dan lihatlah dunia di luar, agar engkau menyadari keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Binatang itu memberikan peringatan tambahan. "Jika kamu memilih pergi, kamu akan kembali lagi ke sini suatu saat nanti." Samiri pun memilih untuk pergi meninggalkan pulau itu. Dia pun kemudian membuat perahunya sendiri. Setelah perahunya selesai, dia pun mulai melakukan perjalanan. Samiri pun memulai petualangannya di dunia luar dan dipenuhi oleh rasa ingin tahu yang besar. Dia pun singgah di sebuah tempat yang antah berantah. Di sana, dia mendalami berbagai hal yang menarik minatnya. Dia juga mulai menjelajahi kisah-kisah tentang sejarah dirinya sendiri. Di petualangannya ini, dia mencari pengetahuan serta kekayaan di seluruh dunia. Singkat cerita, Dajjal pun berkembang menjadi sosok yang sangat kaya dan cerdas. Yang lebih mengagumkan, dia tetap mempertahankan penampilan yang sama seperti saat pertama kali meninggalkan pulau tanpa menunjukkan tanda-tanda penuaan. Pada usia 20 tahun, Dajjal melakukan kunjungan pertamanya ke Yaman, yang jaraknya terletak 4.000 km dari pulau asalnya. Di sana, dia dengan cepat menyerap pengetahuan baru setiap hari, seolah-olah memiliki kecerdasan dan pemahaman yang melampaui manusia pada umumnya. Setiap orang yang berinteraksi dengannya sangat terkesan oleh kekuatan dan kemampuannya yang luar biasa. Dajjal menjadi suatu kombinasi antara kebijaksanaan dan misteri, menjadikannya sebagai pribadi yang sungguh mengagumkan. Setelah beberapa waktu berlalu, keinginannya untuk kembali ke tanah leluhurnya di Palestina mulai muncul dalam dirinya. Dajjal pun akhirnya memilih untuk pulang ke Palestina bersama kapal besar dan anak buah yang banyak. Kemudian Dajjal memulai perjalanannya. Di pertengahan perjalanan, kapal besar itu pun berhenti, dan Dajjal memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya sendiri dengan menggunakan kapal kecil yang ada di kapal besar itu. Ketika Dajjal sampai di pulau di mana dia berasal dahulu, binatang besar itu hanya mengamati tindakan Dajjal tanpa berbicara dengan dia. Ketika menginjakan kakinya di pulau itu, pikiran pertama yang muncul dalam benak Dajjal adalah mencari bahan-bahan ajaib bekas malaikat Jibril. Selain itu, dia juga membawa sepotong batu kecil berwarna-warni yang diambilnya dari batu panel tempat Jibril dulu menuliskan wasiat-wasiat untuknya. Setelah itu, Dajjal pun melanjutkan pertualangannya hingga sampai di Palestina. Setelah dia tiba di Palestina, usia Dajjal saat itu sudah mencapai 100 tahun. Meskipun begitu, dia tidak merasa lemah, tua ataupun pikun. Kondisinya masih sama seperti dia muda dulu, seolah-olah waktu telah berhenti pada masa kehidupan mudanya, menjadikannya tetap dalam keadaan yang penuh dengan vitalitas.
Tanpa ragu, Dajjal kemudian merasa dirinya layak menjadi Tuhan karena dia menyadari kecerdasan dirinya yang jauh melebihi manusia lainnya. Bukti nyata adalah bahwa hanya Dajjal lah yang dapat berkomunikasi dengan binatang yang telah menjadi pengasuhnya sejak dia kecil. Dajjal juga menyadari bahwa semua makhluk takut kepadanya karena di dalam dirinya mempunyai kekuatan yang luar biasa. Menurut binatang pengasuhnya itu, Jibril adalah pemimpin malaikat dan sejak kecil menjadi pembimbing Dajjal. Makanya dia merasa dia memiliki pengetahuan yang cukup bahwa dia adalah penyelamat. Selain itu, dia juga mengetahui apa yang harus dilakukan dalam situasi yang sebelumnya tidak diketahuinya. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, Samiri atau Dajjal ini pernah menjadi asisten Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mendapatkan pengetahuan tentang Dajjal dari wahyu yang disampaikan malaikat Jibril. Nabi Musa menerima Samiri untuk bekerja, menugaskannya menjaga kuda dan membersihkan kandangnya. Samiri tak hanya menjalankan tugas-tugas biasa, dia sering mengintip percakapan rahasia antara Nabi Musa dan Nabi Harun. Bahkan mendengarkan dialog Nabi Musa dengan malaikat Jibril. Dajjal memang sangat licik, tidak hanya mengintip pembicaraan dan dialog yang krusial. Dajjal bahkan mencuri pasir yang terinjak oleh kaki malaikat Jibril ketika terjadi mukjizat besar Nabi Musa alaihissalam, yaitu ketika terbelahnya Laut Merah. Jadi ketika kaum Bani Israel tengah melintasi laut yang terbelah itu untuk menuju tanah yang dijanjikan yaitu Baitul Maqdis, di belakang sana ada Fir'aun dan bala tentaranya yang mengejar dengan diiringi malaikat Jibril yang menunggangi kuda. Dikisahkan, Samiri ini melihat bekas pijakan kaki malaikat Jibril yang melintasi Laut Merah itu berubah menjadi tanaman hijau. Maka Samiri pun mengambil tanah bekas pijakan Jibril, kemudian dia menyimpannya. Dan menurut beberapa riwayat, bahwasanya hanya Samirilah yang bisa melihat malaikat Jibril ketika itu, sementara kaum Bani Israel yang lain tidak bisa. Bahkan mereka tidak mengetahui saat itu tentang keberadaan malaikat Jibril. Hal ini dikarenakan karena Samiri ini telah dirawat oleh malaikat Jibril sejak dia masih bayi. Ketika rombongan Musa dalam perjalanan menuju Baitul Maqdis, mereka sempat singgah di sebuah desa kecil. Masyarakat di desa ini bukan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Mereka malahan menyembah patung anak sapi. Nah, melihat masyarakat desa yang menyembah patung anak sapi itu, kaum Bani Israel justru meminta Musa untuk membuatkan sebuah patung seperti mereka. Kaum Bani Israel berkata, "Wahai Musa, buatkanlah untuk kami satu sesembahan, sebagaimana mereka mempunyai beberapa sesembahan." Nah, sejak saat itulah, kekaguman Samiri pada berhala patung anak sapi semakin membutakan mata hatinya. Dia berencana suatu hari nanti mau membuat berhala anak sapi biar kaum Bani Israel bisa menyembahnya. Pada suatu hari, ia memiliki kesempatan untuk menjalankan rencananya tersebut. Diceritakan, Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina dengan tujuan mendapatkan wahyu Taurat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa pun berangkat menuju Bukit Tursina seorang diri dan menitipkan kaum Bani Israel kepada Nabi Harun. Tadinya, Nabi Musa berencana hanya akan pergi selama 10 malam saja, tapi kemudian digenapkan selama 40 malam. Sebelum Musa berangkat, Nabi Musa menitipkan pesan kepada Nabi Harun, "Wahai saudaraku Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku. Perbaikilah dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan."